Tapi bukan keinginan sekjen. Bukan. Mohon maaf, ini bukan sekjennya ini, walaupun memang ini idealnya memang seperti itu. Maka saya sudah bikin sosialisasi, bikin buku, bikin kajian, bikin segala macam. Semua lapisan masyarakat sudah saya berikan informasi. Hanya karena segelintir orang yang kemudian masih ngomong karena punya kepentingan. Jadi Pak Sekjen kan bisa lapor ketua sebetulnya. Sudah. Mana presiden yang nggak aman? Oh iya. Ada presiden yang sudah berpikir baik dia Aman menjabat itu atau tidak aman. kebutuhan paling esensial siapapun. Siapapun. Termasuk Dan negara. yang penting bukan aman secara pribadi loh ya. Kalau aman secara pribadi sudah ada Pas Pampres. Oh iya. Secara Pas Pampres ada. Tapi aman, presiden punya tanggung jawab mengamankan, bagaimana meyakinkan negara ini aman, rakyat ini aman. Bukan persoalan sepele, Mas. Iya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini saya tidak di studio Kanal Anak Bangsa, tapi saya dan tim menghadap ke kantor Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas. Banyak hal yang masyarakat ingin tahu, apa itu Wantanas. Tapi mungkin saya berikan informasi sedikit saja bahwa Presiden itu dalam operasional menyelenggarakan negara itu dibantu oleh beberapa sekretaris. Yang pertama sekretaris negara, juga ada sekretaris kabinet, dan untuk masalah ketahanan dan keamanan ini beliau mempunyai sekretaris Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Nah, ada juga sekretaris militer, ada 4 sekretaris yang membantu presiden. Nah, ini mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Untuk itu saya hari ini hadir sowan ke Sekjen Wantanas, Laksamana Madya Dr. Harjo Sumoro. Pak Harjo, terima kasih saya diterima di sini. Bapak itu sebetulnya sekretaris presiden juga sebetulnya ya. Selevel sama Mensesnek sama Seskap sebetulnya. Kalau dari undang-undang dan yang peraturan yang saya baca. Benar atau tidak itu, Pak? Terima kasih Mas Rudi, selamat datang di Wantanas. Jadi saya kalau mengatakan terus ini selevel ya mungkin masyarakat bisa menilai sendirilah. Tapi dari peraturan kan begitu. Tapi yang jelas memang secara de jure, ya, sesuai dengan Kepres 101, saya adalah sekretarisnya Pak Presiden untuk konteksnya adalah ketahanan nasional. Mohon maaf, saya ingin masyarakat dapat pencerahan. Dewan Ketahanan Nasional, ketuanya siapa? Ketuanya Bapak Presiden. Oh, jadi panjenengan Pak Harjo sebagai sekretarisnya? Sekretarisnya, sebagai sekretaris Dewan Keamanan. Sehingga kami punya tugas untuk membantu Presiden dalam konteks menangani berkaitan masalah ketahanan. Ini sebenarnya ada satu istilah yang mungkin kurang tepat sih menurut saya dengan istilah ketahanan nasional. Saya potong dulu Pak Harjo. Kalau di Amerika ada namanya NSA, ya, betul. National Security Agency. Betul, nah, betul. Indonesia punya juga namanya Dewan Ketahanan Nasional. Ya. Kenapa ketahanan nggak security juga seperti di negara lain? Sebenarnya aslinya, Mas Rudi, bukan Dewan Ketahanan Nasional. Duh. Sebelum Amerika itu membentuk NSA tahun 1947, kita tahun 1946 itu sudah berdiri namanya Dewan Pertahanan Negara. Loh, kita udah punya duluan? Sudah. Oh, oke. Kemudian Dewan Pertahanan Negara itu berubah nama, eksis terus ada, sampai dengan sekarang ada, cuma berubah sesuai dengan kebutuhan saat itu, karena persepsi politik berubah-ubah. Awalnya 1946 Dewan Pertahanan Negara, kenapa? Dibentuk oleh Pak Bung Karno sebagai presiden saat itu untuk menghadapi upaya Belanda masuk kembali, untuk merebut kembali. Dia nggak rela kalau kita merdeka, maka dengan sekutunya kembali, maka dibentuk Dewan Pertahanan Negara. Dan itu sebenarnya meniru Jepang, yang sebelum Jepang tuh 1945 sudah punya Dewan Pertahanan Negara. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya ada... Ini Dewan Strategi ya? Bukan? Dewan Strategi, karena apa? Biasa. Dewan itu bukan lembaga operasional. Siap. Presiden dalam konteks kekinian tidak bisa mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang lain. Dari Dewan ini? Maka Dewan inilah dibentuk untuk memberikan masukan, bantuan kepada Presiden, untuk memberikan rekomendasi segala macam persoalan yang berkaitan dengan masalah stabilitas keamanan nasional. Nah, pada waktu tahun 46 dibentuk,
sukses kan? Dewan Pertahanan Nasional ada kelas pertama, kelas kedua gagal. Sukses. Bisa oke. mampu memberikan masukan pada presiden dan kemudian ada Kita berhasil aksi dan eksis. berhasil eksis. Oke, siap. Belanda kita bisa cegah. ya. Setelah itu ada persoalan datang lagi, mulai ada pemberontakan. Ya. Maka kemudian dirubah namanya Dewan Keamanan Nasional. Itu yang paling tepat itu. Sudah Dewan Keamanan Nasional. Pernah ada ya? Ada. Jadi Dewan Keamanan Nasional itu dibentuk untuk menghadapi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan keamanan nasional, mulai rongrongan pemberontakan ini. Iya, iya, iya. Dan PRRI, alhamdulillah selesai. Permesta, sebagainya. Artinya selesai. Kahar Mujakar segala macam itu ya? Betul, selesai. Persoalan berubah lagi. Masalah Irian Barat, Papua, Papua. tahun 61-an. Bagaimana itu harus diambil, karena itu juga bagian dari Indonesia. Oke. Maka Dewan ini berubah menjadi Dewan Pertahanan Nasional. Mau balik lagi seperti dulu. Dulu pertahanan negara. Oh, negara sekarang nasional. Oke. Pertahanan nasional. Oke, ya. Nah, kan karena itu untuk mengembalikan gitu. Nah, setelah itu clear, selesai. Irian bisa kita pertahankan. Persoalan kembali kepada secara umum sesuai dengan undang-undang kita mengacu ada pertahanan keamanan, bukan pertahanan dan keamanan. Kita memaknai keamanan nasional itu adalah pertahanan keamanan. Tapi sekarang ini kemudian terjadi reformasi tahun 1998 kan. Iya. Nah, kemudian di sini ada memisahkan Polri keluar dipisahkan dari TNI. Iya. Jadi sudah nggak ada ABRI lagi kan. Iya. Nah di sini kan ada euforia di situ. Iya. Ada seolah-olah pembagian, ada dikotomi Pertahanan masalah dan keamanan. Nek pertahanan weknya TNI, keamanan weknya Polri. Oh. Padahal keamanan itu mengandung arti bukan hanya keamanan dalam konteks Kamtipmas, ya, tapi dalam konteks nasional, pertahanan itu sendiri menjadi bagian dari keamanan nasional. Karena apa? Yang bertanggung jawab presiden. Iya. Keamanan nasional bertanggung jawab bukan Kapolri, bukan Panglima TNI, presiden. Ya, keamanan dalam arti yang luas memang presiden ya, bukan Presiden. hanya tugas dari Kamtipmas. Bukan hanya Indonesia loh, Mas. Di mana-mana ya. Di negara di seluruh dunia itu bicara national security, Itu ada keamanan nasional. responsible-nya adalah Presiden. presiden, kepala negara. Dalam ini presiden selaku kepala negara. Tahun 99 Presiden Habibie ada Kepres, Kepres, Dewan Ketahanan Nasional. Dewan, kenapa ketahanan nasional? Karena tidak boleh menggunakan pertahanan. Pertahanan dan keamanan. Tidak boleh menggunakan keamanan. Pakai diktum sendiri, diksi sendiri. Hanya ada ide, sudah ketahanan saja. Jadi itu bukan merupakan yang saya tahu. Itu bukan merupakan hasil analisa yang Matang. untuk enggak, tapi karena ini daripada enggak, itu dewannya mau dijadikan nama apa gitu. Oh, iya. Oke. Sementara pertahanan nggak boleh karena undang-undang pertahanan juga membentuk Dewan Pertahanan Negara. Iya. Yang sampai sekarang nggak dilaksanakan karena apa? Kecil. Oke. Hanya dibentuk dewan itu kalau menghadapi ancaman militer. Sementara kita di kondisi sekarang ini rasanya ancaman militer itu sangat kecil. Yang paling banyak justru dari dalam negeri Justru sendiri. keamanan nasional itu bicara keamanan ideologi, keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan sosial budaya, Energi juga. keamanan energi dalam ekonomi masuk, Oke, keamanan kesehatan, keamanan pangan. Oh, itu pengertiannya begitu, Pak ya? Keamanan sumber daya alam, keamanan demografi, keamanan wilayah itu sendiri. Konteksnya luas sekali. Sangat luas sekali. Jadi artinya Wantanas itu di situ. Nah, harusnya itu untuk membahas masalah itu. Jujur dikatakan bahwa apa yang dikerjakan itu sudah itu. Selama ini? Selama ini sudah itu. Nah. Oke. Iya. Cuma yang namanya itu karena tadi ada euforia. Artinya lembaga ini lembaga sipil sebetulnya? Ini lembaga pemerintahan. Pemerintahan, sebenarnya tidak dikatakan sipil, tidak dikatakan militer ya. Tapi artinya ini merupakan gabungan. Ya, karena dulu kalau nggak salah sekjennya pernah sipil juga. Pernah. Itu Pak Budi Santoso. Profesor Budi Santoso. Nah, betul. Nah, Prof. Budi Santoso betul. Ya, artinya tidak harus militer yang. Tidak harus. Oke. Karena memang kalau bicara tentang pengertian yang tadi Pak Harjo bilang itu memang luas sekali. Ya, sekjen ya Mas ya. Sekjen loh ya. Jadi sekjennya loh, bukan ketuanya atau presiden loh. Oh iya. Nah, jadi artinya di sini itu sebenarnya tidak melihat, saya pun sebenarnya dalam konteks ini, mohon maaf sekarang melihat militer. Kelihatannya militer. Bukan karena saya militer, tapi kita ada kesepakatan. Kalau hari agar hari Senin kita menggunakan baju masing-masing. Di sini wakil dari kementerian semua, ada di sini semua. Dari Kemlu, dari pajak, dari kejaksaan, dari
KKP, dari Kominfo, semua ada di sini. Iya, iya. Ada propaganda di sini. Penugas. Ya, jadi kita kalau militer sama TNI Polri-nya hanya 40%. Oh, yang lain. Lainnya sipil semua. Artinya sebenarnya secara struktural organisasi sudah ideal Sudah sebetulnya. ideal, sudah. Oke. Tidak ada masalah. Cuma dampak kembali lagi, Shakespeare mengatakan, apalah arti sebuah nama, awalnya berangkat. Apalah sebuah nama, maka ketahanan pun nggak ada masalah lah gitu ya. Tapi pernah diusulkan nggak dari ketahanan menjadi pertahanan? Bukan Dari keamanan, diusulkan. Presiden menyadari bahwa ini persoalan pokoknya harus segera dikembalikan ke ruh yang asalnya. Harusnya namanya Dewan Keamanan Nasional. Maka di RPJMN 2015-2019 itu ada untuk penguatan lembaga keamanan nasional. Intinya adalah ini mengembalikan lagi. Itu sudah bukan maunya saya, Mas. Bukan maunya Sekjen Wantanas. Ini sudah perintah presiden sebenarnya. Kenapa nggak dilaksanakan? Kemudian di situ ada proses untuk melaksanakan tugas itu kan ya, merubah. Tetapi ternyata sini kanan kirinya banyak menentang. Belum saatnya lah, belum waktunya, takut nanti kembali seperti Polkam lagi lah, lembaga ini banyak merugikan rakyat, sebagainya. Nah, kepentingan. Sampai sekarang? Kemudian tahun 2019 sampai dengan akhir ternyata belum terbentuk. Akhirnya saya masuk 2020, tak teruskan lagi karena RPJMN 2020-2024 mengamanahkan untuk melanjutkan untuk pembentukan. Dan kemudian saya adakan sosialisasi ya, harus sosialisasi. Padahal seharusnya ini sudah instruksi, saya tinggal laksanakan. Tetapi bukan keinginan sekjen. Bukan, mohon maaf, ini bukan sekjennya ini, walaupun memang ini idealnya memang seperti itu. Maka saya sudah bikin sosialisasi, bikin buku, bikin kajian, bikin segala macam. Semua lapisan masyarakat sudah saya berikan informasi. Hanya karena segelintir orang yang kemudian masih ngomong, karena punya kepentingan. Jadi Pak Sekjen kan bisa lapor ketua sebetulnya. Sudah. Sudah saya laporkan, tapi tertulis. Pak Presiden itu sering nonton podcast saya, Pak. Ya. Nah, beliau kan ketua di sini. Betul. Jadi Pak Presiden izin saya bicara sama sekretaris Bapak di Wantanas. Ya kan jelas sudah kami laporkan. Ya. Saya sudah setahun yang lalu itu sebenarnya sudah melaporkan, bahkan karena ini secara prosedural katanya, secara prosedural tidak boleh dari Wantanas, maka dilimpahkan pemerakarsanya adalah lewat Polhukam. Tetapi pertimbangan Bapak Menteri bahwa ini masalah organisasi, maka tidak perlu dari Polhukam, karena memang ini bukan di bawah Polhukam. Bukan di bawah Polhukam, ya. Bukan di bawah Polhukam. Ya. Justru Polhukam ini bagian dari Wantanas. Karena anggota juga ya? Anggota, ketuanya kan presiden. Yang penting ini, ketuanya presiden. Ada Pak Sekjen. Nah, anggotanya siapa, Bu? Anggotanya sementara ini sesuai dengan yang lama itu ada 13 kementerian lembaga, kepala kementerian lembaga. Termasuk Wapres? Termasuk Wapres. Oke. Jadi di situ ada BIN segala macam itu. Panglima TNI? Panglima TNI masuk. Anggota di sini? Anggota. Oke. Bukan anggota saya, Mas ya. Ya, anggota Wantanas. Anggota Wantanas, ketuanya presiden. Iya, siap. Jadi pada saat sidang, di situ saya pun berperan sebagai anggota. Ya, jadi Sekjen merangkap anggota. Anggota, kalau pas sidang. Dalam kondisi sehari-hari, untuk kepentingan keadministrasian, saya bertugas untuk membantu presiden memberikan masukan-masukan. Karena apabila ada persoalan, itu bisa direktif dari presiden. Ya. Sekjen, ada persoalan ini, tolong siapkan untuk sidang. Maka saya akan bekerja. Seandainya tidak ada direktif, maka bisa jadi dari kementerian lembaga merasa ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri dan harus diselesaikan secara komprehensif, maka dari kementerian lembaga bisa mengusulkan ke presiden, dalam hal ini ke saya, untuk menyiapkan, mengusulkan kepada presiden agar dilaksanakan sidang. Jadi anggota-anggota itu dan ketua sering rapat dong? Seharusnya. Kok seharusnya maksudnya gimana? Ya karena ketuanya belum pernah mengadakan sidang. Oh. Yang sidang adalah hanya setingkat sekjen saja. Oh gitu ya? Iya, karena sebelum saya takutnya beberapa anggota nggak sadar kalau dia anggota. Ya kan? memang sih. Beberapa kali saya datang coba adakan sosialisasi gitu, saya datang ke kementerian gitu. Karena mereka awalnya nggak ngerti, begitu kami kasih penjelasan, akhirnya paham. Artinya Menko Polhukam termasuk anggota juga? Menko Polhukam masuk di sini, Iya. anggota. Oh iya. Kalau yang mau menerima kami bisa paham, walaupun berikutnya kadang juga lali juga gitu. Tetapi ada kementerian sampai sekarang saya mau menghadap Wangel Orera, Mas. Jadi saya Mas, Sekjen Wantanas. Ya.
kalau yang saya baca sesuai dengan peraturan yang ada, Ya. itu kan selevel dengan kepala lembaga dan kementerian. Ya, kalau secara organisasi, kalau kita mau jujur gitu, sebenarnya memang seperti itu. Tetapi kan nanti kalau saya ngomong dikiranya Bukan, harusnya kita kemoncolan harus gitu loh. mendudukkan pada Mas. Saya bahwa kalau kepala lembaga ya sama dengan menteri gitu. Betul. Artinya seorang sekjen Wantanas berbeda dengan sekjen dari kementerian. Sangat kan? berbeda. Oke, itu yang penting Mas. Sangat berbeda. Supaya masyarakat tahu. gitu. Tapi di Jadi, lapangan kenyataannya Sekjen Wantanas itu di bawah sekjennya kementerian. pusing saya. Lah, mau pusing, aku juga pusing juga. Waduh. Secara psikologis pusing, tapi nek aku kalau seandainya saya mau memaksa, dikiranya aku mencari posisi, cari tempat gitu. Iya. Menarik sekali ternyata. Tapi tetap Pak, saya sebagai warga bangsa harus mengingatkan bahwa ada peraturan yang harus diikuti. Betul. Bahwa Sekjen Wantanas itu adalah levelnya selevel kepala lembaga atau menteri. Itu sesuatu yang harus didudukkan dan diluruskan. Oke, Pak Harjo, tugas sehari-hari sebagai seorang Sekjen Wantanas itu apa? Yang menyangkut dengan tupoksi Bapak. Baik, tugas sehari-hari kami di sini yang jelas pertama adalah menyiapkan bahan-bahan, rancangan-rancangan kebijakan sesuai dengan pertama kebutuhan presiden, direktif presiden. Kalau ada direktif presiden, seandainya tidak ada direktif presiden, maka kami dengan kelengkapannya mengadakan pengawasan setiap hari. Proaktif itu ya? Ya proaktif Oke. tentang situasi keamanan nasional, Yang aktual sekalipun? yang aktual maupun yang potensial. Oke, siap. Ya, kemudian kita nilai, kita identifikasi, kita evaluasi, kemudian kita akan menemukan permasalahannya menjadi yang harus kita selesaikan. Kemudian kita cari pokok-pokok persoalannya, kita cari risiko-risikonya kalau seandainya ini tidak segera diaksi. Nah, ini semua menjadi bahan kajian kami untuk memberikan sebuah rekomendasi Kepada ketua? kepada ketua. Yang ini kalau Pak Ketua berkehendak menjadi bahan sidang. Selalu begitu? Selalu begitu. Langsung ke ketua? Langsung ketua. Nggak gitu, saya nggak punya jalur kemana-mana. Saya setiap surat Atasan langsung ketua? langsung ketua kepada Itu presiden selaku ketua Wantanas. Pertanyaannya, digunakan nggak sama presiden sebagai ketua? Saya berharap Bapak Presiden membaca itu. Mungkin secara tidak langsung. mungkin. Secara langsung. Karena memang ya harus kita jujur akui lah, persoalan negara ini bukan masuk dari Sekjen Tapi Wantanas kalau saja. kita bicara pertahanan tadi, keamanan tadi itu kan ketahanan pangan, ketahanan energi, banyak semua sektor Semua kehidupan sektor gitu, Pak. yang di negara ini. Ya. Jadi Bapak sudah sering diskusi dengan presiden untuk hal ini. Kalau secara langsung 2 tahun lebih saya di sini belum pernah. Mungkin dialog kebatinan sering kali ya. Dialog kebanyakan kami ketemu dengan Bapak Presiden itu hanya 1 TPA saja, Pak. TPA, tim penilai Tim akhir. penilai akhir untuk jabatan eselon 1, kalau seandainya ada jabatan eselon 1 di sini berganti, maka kami menghadap Presiden. Iya. Ya, konteksnya adalah hanya TPA saja. Ini karena Pak Jokowi itu super sibuk. Karena mungkin. kami juga Ya, nyadari beliau super mungkin. sibuk, dan ini juga informasi dari Seknek juga katanya demikian, sehingga ya laporan kami selalu melalui Seknek dan selanjutnya Seknek yang akan meneruskan gitu. Padahal sama-sama sekretaris loh sebetulnya. Mensesnek sama Sekjen Wantanas itu satu level. Kalau peraturan loh, Pak. Kalau peraturan. Nah, saya bicara peraturan. Jadi mudah-mudahan sebelum Pak Harjo pensiun mungkin bisa ketemu presiden lah untuk Amin. melaporkan. Kan harus bertanggung jawab pada ketua tuh. Sebenarnya itu juga yang sudah kami mencoba secara pribadi. Harjonya mungkin tidak terlalu Ya, wajib sebagai jabatan. Tapi sebagai jabatan kami mungkin punya kepentingan untuk melaporkan apa yang sudah kami lakukan atau mungkin mendapatkan arahan langsung apa yang beliau kehendaki. Gitu. Sebagai Sekjen Wantanas, itu SK-nya kayak presiden. Presiden. Yang melantik Seharusnya presiden. dari tadi bicara seharusnya. Kenyataannya yang lantik Bapak siapa waktu itu? Menko Polhukam. Kan masuk yang lantik sesama anggota. Karena beliau mungkin atas nama presiden. Pak Baliut saya, pusing saya. Karena kepala lembaga ya seharusnya paling tinggi presiden yang mana. Ini mungkin ada semacam apa namanya? Seremoni ini harus diluruskan. Ya. Karena kepala badan, ini saya sesuai aturan yang saya baca kepala badan, kepala lembaga, kementerian itu yang melantik juga harus presiden.
sama dengan kepala lembaga yang lain gitu. Ya logikanya karena saya ini di bawah presiden langsung harusnya. Harusnya begitu, apalagi Harusnya, beliau ketua juga kan. betul. Tapi mungkin karena waktu itu kesibukan beliau gitu, Ya. sehingga Mungkin harus mengamanahkan diingatkan kepada- juga bahwa tetap harus diluruskan, jangan sampai akhirnya jadi dispute gitu loh. Ya, Ya. ya. Oke, terakhir saya mau mohon pencerahan pada Pak Harjo ya. Masalah kebangsaan kita sekarang yang perlu menjadi warning, yang menjadi atensi dari Dewan Keadilan Nasional itu apa sekarang ini? Baik, ini masalah menarik, Pak. Di samping tugas pokok tadi untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden, kami juga secara sehari-hari kadang di setiap kesempatan mencoba untuk membangkitkan masalah kebangsaan karena memang sangat memprihatinkan kondisi sekarang. Di era 5.0, Society 5.0 terjadi suatu perubahan dinamika masyarakat yang sangat luar biasa. Ancaman-ancaman ke depan sudah sangat kompleks dan sangat dinamis, tetapi masyarakat berkaitan dengan masalah kebangsaan sudah semakin menurun jauh. Apalagi pengamalan Pancasila, pemahaman terhadap Pancasila juga semakin menurun. Itu atensi dari Bantanas Ya, ya? dari awal kita melaksanakan itu karena kalau bicara kebangsaan itu kan kita kenal ada 4 pilar gitu ya. Betul, ya. Berarti pertama Pancasila. Ini sudah semakin menurun. Padahal Pancasila suatu rumusan ideologi yang luar biasa. Ini memang bukan agama, tetapi siapa negara atau orang yang menentang Pancasila? Menentang di sila yang mana? Nggak mungkin. Menentang tidak mau berperi kemanusiaan? Nggak mungkin. Menentang sila ketiga? Persatuan nggak mungkin. Nggak mungkin. Menentang demokrasi? Nggak mungkin. Menentang tidak mau adil. Nggak mau kesejahteraan. Jadi kalau ada orang kemudian mempermasalahkan Pancasila, mungkin perlu Oke, cek dulu. pertanyaannya begini. Mengapa pemahaman, ini saya fokus ke Pancasila aja. Ya. Kenapa masyarakat ada semacam degradasi dalam memaknai Pancasila? Budaya asing sudah masuk begitu kental. Dan kalau kita perhatikan bahwa mereka untuk menyebarkan budaya, contoh misalkan budaya Korea, budaya Cina, budaya manapun, Arab juga termasuk. ya, termasuk Arab dan sebagainya. Kita bicara budaya ya. Kalau budaya itu kan hasil kreasi manusia gitu. Iya, iya. Cara hidup suatu masyarakat. Iya. Kita punya cara hidup sendiri, budaya Indonesia. Sebenarnya nggak ada masalah kita namanya di era terbuka ini menerima budaya sepanjang tidak bertentangan. Tetapi justru ini ada upaya untuk merubah suatu masyarakat. Itu pertama dirubah budayanya. Kalau Amerika punya kepentingan agar bisa menguasai Indonesia, rubah budaya Indonesia menjadi budaya Amerika. Korea juga demikian, Jepang juga demikian, manapun juga berusaha demikian. Nah ini kalau kita tidak punya jati diri secara utuh tentang keindonesiaan, tentang kebinekaan, tentang NKRI, tentang Pancasila. Kalau UUD 45 adalah suatu rumusan praksis, itu konstitusi yang membuat ini semua bisa dijalankan itu di UUD 45. Kalau pemahaman 4 pilar ini kepada masyarakat dan memang nyatanya di pendidikan, itu masukkan lewat dunia pendidikan. Nah, kalau pendidikan keluarga negara, pendidikan ini sudah nggak ada. Nah ini kan bahaya. Alhamdulillah sekarang perhatian pemerintah sudah mulai ada masalah itu sehingga ini sudah mulai bangkit. Cuma memang derasnya arus informasi dari luar negeri ini sekarang sangat sulit. Kita sekarang sudah perang di dalam media yang namanya handphone. Pengaruh untuk mengajarkan tentang Pancasila itu kalah dengan pelajaran-pelajaran sosial media yang ada di sini kalah. Iya. Tapi kita punya BPIP sekarang. Betul. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. betul. Apakah itu tidak bisa diharapkan untuk bisa membantu masyarakat untuk memaknai Pancasila dengan benar dan menangkal budaya-budaya asing itu? Kita sudah membahas masalah Pancasila beberapa kali di sini. Kita undang juga dari BPIP segala untuk datang sini. Cuma persoalannya kan hanya mengandalkan satu lembaga BPIP untuk meyakinkan 280 warga negara Indonesia paham Pancasila, nggak bisa. Ya, tapi nyun sewu Mas, saya sebagai masyarakat nih, saya juga melihat bahwa keberadaan BPIP juga belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Ya. Itu yang kami rasakan Betul. sebagai bukan dari nah Pancasila itu menjadi menarik memang karena menurut saya itu adalah nasional ideologi kita gitu harus dipertahankan dan jujur ya kita bayangin Mas, Yugoslavia negara satu kontinen bisa pecah jadi 6 sampai 7 negara. Kita berpulau-pulau, archipelago itu.
Kita punya rekam jejak yang sebagai testimoni bahwa Pancasila bisa merekatkan kita. Nah, negara itu mempunyai perhatian ke arah itu nggak sih? Bahwa kalau Pancasila pembumiannya agak diabaikan atau itu akan berpotensi ke arah sana. Menurut kacamata Bantanas. Kalau dibilang bahwa negara perhatian punya, Mas. Ada perhatian itu sangat termasuk Pak Jokowi misalkan menyampaikan untuk membangun negara ini kan dimulai dari masalah pembangunan sumber daya manusia. Dalam pembangunan sumber daya manusia di dalamnya ada juga bicara masalah kebangsaan, masalah peningkatan masalah kebangsaan juga. Dalam kebangsaan itu juga lebih dalamnya ada masalah bela negara. Ya. Tetapi ini mohon maaf kelihatannya masih hanya dalam ranah politik. Implementasi di lapangannya, nah inilah yang sebenarnya begitu pada arah yang paling rendah masalah bela negara, masih banyak sebagian besar orang Indonesia bela negara adalah untuk melawan militer asing yang mau masuk. Menurut pengertian dari Bantanas, apa sih bela negara yang dalam konteks yang dimaksudkan, yang idealnya seperti apa? Pak Jokowi pernah menyampaikan, Mas, bahwa bela negara jangan dipandang hanya untuk melawan agresi atau melawan militer yang mau menguasai Indonesia, menguasai wilayah. Bela negara menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam lingkungan politik juga harus politik yang santun, itu bagian dari bela negara. Pendidikan, kita namanya bergaul dengan teman saya jangan ribut, itu bagian dari bela negara. Jadi hal yang paling sederhana, bagaimana saya menjaga hubungan keluarga, menciptakan keluarga yang harmonis, itu bagian dari bela negara. Jadi artinya bela negara itu bukan pengertian latihan baris berbaris, kesamataan, bukan hanya itu ya? Jadi sampai pada tingkatan yang paling tinggi, paling keras, itu adalah mengusir invasi asing gitu. Itu bela negara. Apabila itu diperlukan, maka itu perlu dipersiapkan. Maka itu memang punya jalur sendiri, ada untuk penyiapan komponen cadangan. Nah, disitulah kemudian orang dilatih agar jangan salah menggunakan senjata gitu. Sekarang ada komponen cadangan, Komcat. Ada. Apakah itu termasuk salah satu strategi atau usulan dari Bantanas bahwa memang kita memerlukan Komcat gitu? Baik, Mas Rudi. Jadi kita bicara bela negara itu secara komprehensif. Dari yang paling ringan tadi menjaga hubungan baik dengan teman, sampai dengan kita apabila menghadapi kondisi darurat, menghadapi musuh bersenjata yang akan menguasai Indonesia. Ini konteks bela negara itu lengkap gitu. Ya, lengkap. Nah, dalam konteks yang menjaga hubungan teman, itu bisa dilakukan di dunia pendidikan, melalui budi pekerti dan sebagainya, melalui kita kegiatan-kegiatan keagamaan untuk menjaga hubungan baik, toleransi dan sebagainya bisa. Tapi dalam konteks untuk mencegah masuknya kekuatan asing begini, maka itu perlu keahlian. Karena perlu keahlian, maka itu bukan hanya di Indonesia. Total defense itu di semua negara, apalagi Singapura, Mas. Singapura itu nggak ada namanya warganya yang tidak kenal senjata, Mas. Wajib karena ya. Wajib di situ. Indonesia dulu pernah wajib. Sekarang masih diberikan keleluasan karena apa? Untuk membentuk orang-orang profesional itu butuh anggaran sangat besar. Nggak bisa sembarangan. Maka sekarang untuk komponen cadangan digunakan ex militer, ex karena sudah pernah belajar, nah, dan kemudian pada level umur tertentu itu pun itu ada seleksi dan sebagai penyiapan. Itu hanya disiapkan sesaat, kemudian setelah itu dia punya keahlian, kembali lagi ke masyarakat. Suatu ketika negara memerlukan bisa dipanggil. Nah, ya, itu memang itu bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh negara mengadakan alasan seperti itu. Karena kita tahu bahwa eksistensi negara ini bubar bukan hanya dari militer sebenarnya. Kemarin COVID itu, kalau tidak ditangani dengan baik, alhamdulillah Indonesia mampu menghadapi itu dengan baik. Ini bisa menjadi biang kehancuran negara. Hanya masalah virus, masalah ekonomi, yang Pak Presiden sudah beberapa kali menyampaikan bahwa Indonesia is not fine-fine saja. Gitu. Resesi ada di depan mata kita. Ayo seluruhnya harus bangkit. Memang inflasinya bisa ditekan. Gitu. Bantanas juga memberikan kajian ke arah sana juga? Kita kajian semua. Semua ya? Semuanya. Semuanya kita kajian. Kita tahun ini ada 135-an kebijakan rekomendasi kepada Pak Presiden kita ajukan. Semua aspek? Ya betul. Tahun 2022. Nah, ini 2023 kita mulai lagi. Hampir setiap tahun rata-rata di atas 135. Semua aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara. Secara globalnya adalah kita melihat dari 8 aspek kehidupan. Jadi segala persoalan yang akan mengancam terhadap wilayah, geografi kita, mengancam pada demografi penduduk kita, artinya warga negara, yang akan mengancam pada sumber daya alam kita, mengancam keberadaan ideologi kita, politik kita, kemudian ekonomi kita, sosial budaya, dan pertahanan keamanan itu sendiri. Ini kan 8 aspek kehidupan berbangsa Itu di dan 8 berikan kata. kajian semua ya? Ini semuanya kita adakan kajian, ini dipecah-pecah lagi. Jadi kita Ada sub-subnya gitu ya? termasuk masalah restorasi sosial kita. Kalau kondisi sekarang ini sudah mulai pengaruh globalisasi yang begitu marak itu, kita bahas. Ya? Bagaimana ini sosial kehidupan kita ini harus kita bangkitkan lagi. Bahwa kita ini orang Indonesia, loh. Ini kita bukan orang Korea yang begitu ada budaya Korea masuk langsung mau jadi orang Korea. Begitu ada ini masuk jadi orang apa gitu. Enggak, Indonesia is Indonesia gitu. Terakhir Pak Arjo, tahun 2023 sudah masuk tahun politik sebetulnya. Karena tahun depan kita sudah pemilu. Betul. Nah, ancaman yang potensial yang sudah menjadi atensi dari Bantanas apa? Kita sudah bahas sudah tahun kemarin, Mas. Tapi ini juga kita antisipasi berarti ya? Antisipasi kita lihat. Kita sudah bahas dan kita sudah berikan masukan kepada Presiden yang berkaitan dengan masalah bagaimana menghadapi pilkada serentak. November 2024. Kita sudah berikan masukan kepada Presiden bahwa kelemahan-kelemahannya ada di mana dan sebagainya, dan bagaimana menghadapi rekomendasinya apa sudah kita sampaikan. Sementara sambil jalan kita juga adakan terus pengawasan. Yang tadi katakan tugas pokoknya di Wantanas ini, di Sekjen Wantanas ini salah satunya memantau kegiatan sehari-hari semua yang akan mengancam pada stabilitas keamanan nasional. Baik yang potensial, artinya itu bisa waktu kejadiannya mungkin lama, tapi sudah bisa dibaca dari sekarang, maupun yang faktual muncul tiba-tiba gitu. Nah, itu kita adakan kajian cepat. Kalau yang sifatnya faktual, artinya ada, kita kadang internal kita yang karena butuh kecepatan, maka segera dibahas, harapannya 2-3 jam itu harus sudah selesai dan segera dimasukkan. Tapi yang ancamannya sifatnya potensial, karena kita mengadakan bisa melalui dengan dengan FGD, kemudian RTD, kita panggil pakar, kita panggil ahlinya, kita juga panggil kementerian-kementerian yang punya kepentingan di situ, kita panggil apakah benar Anda memantau ada persoalan kayak gini, kalau benar apa sudah tindakan Anda gitu. Jadi outcome dari Bantanas hanya rekomendasi ya kepada ketua, lalu ketua mendistribut ke bawah gitu. Kemudian ketua apabila beliau berkehendak, oh ini masalah yang sangat urgen, tentunya di situ saya memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Seandainya Bapak Presiden selaku ketua menganggap bahwa ini perlu lebih ditajamkan lagi, maka Presiden akan perintahkan kepada kami untuk siapkan sidang. Maka di situ akan kumpul dengan para menteri sebagai anggota tetap, dan kemudian kita juga nanti akan rekomendasikan beberapa pakar sebagai anggota tidak tetap bagaimana menyelesaikan masalah ini. Atau kalau Bapak Presiden menganggap, oh ya oke, ini sebagai bahan untuk beliau, maka ini bisa diangkat dibawa juga di sidang kabinet. Atau ya beliau mungkin hanya manggil beberapa kementerian yang terkait gitu. Ini ada persoalan seperti ini nih. Coba apa masalahnya gitu, misalkan kayak gitu. Nah, kesimpulannya tahun 2023 ancaman Ipolasus Budhankam ini masih perlu kita khawatirkan atau tidak menurut radar dari Bantanas? Sebenarnya satu hal yang sangat harus kita menjadi atensi, Mas, ya. Dan tapi ini sudah merupakan keputusan politik sih, jadi agak susah juga. Pancasila mengamanatkan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi perwakilan musyawarah dengan hikmah. Sila keempat. Betul nggak? Perwakilan, musyawarah, di sini mengandung arti adalah mufakat dengan hikmah. Yang terjadi sekarang kan sudah bukan musyawarah mufakat, tapi musyawarah dengan menggunakan voting, one man one vote. Nah, kalau one man one vote, Pak Rudi mau milih sesuatu si A gitu, mikir enggak? Kenapa saya harus milih si A? Kenapa si B? Ini berjalan, untung ruginya segala macam. Tapi kira-kira yang di desa sana, petani sana gitu, berarti kan suaranya Mardi sama dengan mereka. Nah, ini saya tertarik ini. Saya dari dulu mengatakan bahwa
one man one vote itu hanya bicara kuantitas, Iya. tidak bicara kualitas. Betul. Mungkin kalau berbeda dengan Amerika Ya. misalkan. Nah sekarang ini mohon maaf ini, Jenderal Bintang 3 sama saya rakyat jelata sama nilainya. Sama. Saya nggak sama. saya bidang 7. Betul. Jadi itu yang gitu. Jadi saran dari Pak Harjo? Ya, kita sebenarnya kembalikan lagi ke Pancasila lah. Oke. Jadi perwakilan dengan hikmah ini sangat penting. Hikmah itu artinya ilmu. Jadi yang ditunjuk itu rakyat harus menunjuk wakilnya orang yang berilmu. Sehingga karena berilmu maka kita bisa percaya untuk bisa mewakili rakyat. Tapi kondisi sekarang kan ya mohon maaf saya tidak mengatakan tapi kan kita bisa menilai sendiri gitu. Oke, Nyun Sewu, ini sekarang mulai berjenjang ini. Saya agak sedikit tertarik ini. Kepala desa sudah mulai langsung. Betul. Bupati, wali kota, Betul. gubernur dan presiden Ya. dan anggota legislatif. Ya. Nah, menurut Pak Harjo, apakah ini pemilihan langsung seperti ini sudah mencerminkan sila keempat tadi? Kalau menurut saya sebenarnya enggak. Mohon maaf ini saya Nggak apa-apa. pribadi saya katakan enggak. Karena saya kembali lagi Pak, saya masih percaya Pancasila itu yang the best. Sila keempat tadi itu ya, Tidak terutama. mungkin 280 juta orang itu kumpul dalam satu ruangan. Ini kan ibaratkan walaupun lewat pemungutan suara itu kan berarti dia kumpul di satu ruangan gitu. Ya. Masing mau memilih, ya tinggal sing akeh sapa iki sing menang, Mas. Apa yang akeh duitnya menang itu mungkin? Kayak, entah itu mungkin banyak duitnya, entah itu banyak pengaruhnya, entah banyak apanya yang menang. Kan gitu. Ya, saya Nyun Sewu ini, kita dialog sebagai sesama anak bangsa ini. Iya. Saya telah pernah mengusulkan bahwa sesuai dengan undang-undang yang saya baca, gubernur adalah kepanjangan pemerintah pusat di daerah. Ya. Saya berpikir sebetulnya dari praktek pertanyaan ada, gubernur itu tidak perlu dipemilih, tunjuk aja presiden, Ya. karena dia adalah wakil presiden di suatu wilayah tertentu itu. Karena otonomi daerah kita kan basisnya tingkat 2, Ya. bupati wali kota gitu loh. Tapi kan ini kan nggak karu-karuan. Sampai Nyun Sewu nih, kepala desa minta Ya. masa jabatan 9 tahun. Ya. Dan 3 kali, berarti 27 tahun. Ya. Orang berpotensi menjadi kepala desa itu. Nah, menurut Pak Sekjen gimana ini? Pemimpin itu fitrah, Pak. Jadi Allah itu menyampaikan kepada kita, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Dan juga rakyat itu akan mencerminkan bagaimana pemimpinnya. Sebenarnya kita kalau mau jujur, rubah rakyat menjadi pintar seperti Amerika. Kenapa Amerika bisa jalan? Karena sebagian besarnya sudah well educated. Maka pasti dibandingkan mereka yang tidak well educated, masih lebih menang yang well educated. Siap. Kan gitu. Iya. Maka diharapkan pasti akan bisa memilih yang lebih untuk mereka. Nah, kalau Indonesia kira-kira bandingan antara yang well educated dengan yang enggak itu kira-kira. Masih jomblo. Nah, kalau itu terjadi berarti akan kira-kira orang yang tidak well educated itu yang menang mana? Yang well educated itu yang. Nah, kalau seandainya yang orang yang tidak ini tidak memberikan kepercayaan kepada orang yang punya hikmah, punya ilmu gitu. Kira-kira akan yang apa jadinya? siap mereka akan memilih siapa ini. Saya mohon maaf, saya tidak mengatakan yang sudah jadi berarti tidak well educated, bukan itu. Tapi kita bisa bayangkan. Karena selama masih one vote, kan bicaranya kuantitas terus. Betul. Siapa yang banyak ya? Ya. Jadi sebenarnya rakyat ini yang ini mewakilkan kepada, nah yang mewakilkan inilah kemudian dia akan, tapi kan KP pengen jadi pemimpin, Mas. Nggak tahu kalau jadi pemimpin itu tanggung jawabnya sangat berat. Aku cuma malah takut. Kan harus ada amanah, fatona. Fatona. Waduh, Mas. berat itu sebenarnya. Berat sebenarnya. Tanggung jawabnya dunia akhirat kalau itu. seandainya tahu itu sebenarnya berat jadi pemimpin. Emang kalau sudah ditunjuk jadi pemimpin terus umurnya tambah lama, ya enggak naik sewayai-wayai juga. Mungkin tambah sugih kali Mas. Tapi toh begitu sudah meninggal juga nggak digawa juga, Mas. Iya sih. Iya loh. Harjo, Pak Sekjen, terakhir ini, karena saya tahu mungkin dalam sekian bulan, mungkin bulan depan kalau Pak Harjo akan purna tugas jadi Sekjen Bantanas. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan saran terkait dengan Bantanas ini? Yang terkait dengan Bantanas, saya hanya berharap mudah-mudahan
seandainya kesadaran tentang organisasi Wantanas ini masih belum, setelah saya, pengganti saya akan lebih bisa meyakinkan mudah-mudahan dan timbul kesadaran tentang pentingnya Dewan Ketahanan Nasional yang seharusnya bukan ketahanan tapi Keamanan nasional. Keamanan Seperti negara-negara yang lain. seperti negara-negara lain. Oke. Inggris yang tadinya belum ada tahun 2010 membentuk Dewan Keamanan Nasional karena sang raja sudah nggak sanggup lagi menghadapi masalah ancaman stabilitas keamanan negaranya, sudah nggak sanggup lagi. Jepang yang tadinya namanya Dewan Pertahanan Negara toh berubah juga menjadi Dewan Keamanan Nasional tahun 2000. Amerika pasti sudah. Ya? Amerika sudah sejak awal konsisten 1947 Security Agency. sampai dengan sekarang konsisten. Demikian juga Rusia, demikian Cina, itu negara boleh kata negara yang paling otoriter kan gitu ya dengan Dia punya juga. Tahun 2016 membentuk namanya bukan Dewan tapi Komisi Keamanan Nasional. Ini menandakan bahwa seorang presiden sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan persoalan seorang keamanan nasional hanya dengan ide-idenya beliau saja. Dia perlu think tank gitu Nah, ya. perlu think tank. Think tanknya di sini siapa? Ya sebenarnya pembantu-pembantunya presiden. Termasuk Dewan Keamanan Nasional ini. Lah Dewan Keamanan kan hanya wadah, Mas. Iya. Hanya wadah ini. Iya. Sing kerja saja nih yo. Ini kepala kementerian lembaga, yang kerja ini kepala kementerian lembaga. Iya. Tapi masalahnya di Indonesia melihat bicara Dewan Ketahanan Nasional, melihatnya sekjennya. Melihatnya adalah person sekjennya, sehingga akhirnya ini jadi nggak ketemu. Oke. Bukan melihat ini ada wadah yang belum dipakai. Iya. Ini kan wadahnya. Iya. Saya jujur bingung ya. Kalau saya lihat di Amerika, lihat film atau apa kenyataan itu NSA itu menjadi menempel terus ke presiden gitu. Karena Sangat sentral peranannya gitu. Karena mana presiden yang nggak aman? Oh iya. Ada presiden yang sudah berpikir baik dia Aman menjabat itu atau tidak aman. kebutuhan paling esensial siapapun. Siapapun. Termasuk Dan negara. yang penting bukan aman secara pribadi loh ya. Kalau aman secara pribadi sudah ada pas pampres. Oh iya. Secara ini pas pampres ada. Tapi aman, presiden punya tanggung jawab mengamankan bagaimana meyakinkan negara ini aman, rakyat ini aman. Bukan persoalan sepele, Mas. Iya. Dan kita sudah punya wadah. Kita punya wadah, tapi wadah itu nggak pernah dipakai. Tapi kan sia-sia. Aku setiap tahun juga dikasih anggaran, masa aku yang menang gitu. Tetap saya berbuat. Iya. Tetap saya berbuat. Tapi saya, mohon maaf ini, anggarannya besar nggak sih? Nggak saya jawab. Terima kasih Pak Arjo. Terus mohon maaf kalau saya terlalu berlebihan. Ini agak yang santai memang. Terima kasih Pak Sahabat Indonesia, demikian perbincangan santai saya dengan Pak Sekjen Wantanas, Bapak Laksamana Madya Dr. Harjo Susmoro. Beliau banyak mempunyai ide-ide yang brilian untuk keamanan di Indonesia ini. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran beliau direspon dengan baik oleh para pemangku kepentingan, terutama Pak Ketua Dewan Ketahanan Nasional, Presiden Republik Indonesia. Dan ada yang menarik sekali apa yang dikatakan oleh Pak Harjo, bahwa di seluruh negara agensi seperti ini itu namanya sudah menjadi keamanan. Jadi mungkin perlu dipikirkan secara serius. Bukan masalah kepentingannya sekjen atau siapapun, tapi kepentingan negara kita perlu diperhitungkan untuk diganti demi Dewan Keamanan Nasional. Itu kayaknya kita harus mempunyai kesamaan dengan negara lain. Jangan berbeda tapi akan membuat kita jadi tidak berkembang. Dan satu lagi yang paling penting, kita mempunyai kendaraan alat yang besar untuk membuat strategi keamanan nasional ini. Sayang kalau tidak digunakan. Di sini ada deputi-deputi, ada banyak orang berkumpul di sini. Dan anggarannya dari negara juga ada. Pasti. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Mungkin Pak Presiden mendengar dan mungkin memanggil beliau untuk dielaborasi lagi lebih jauh tentang Dewan Keamanan Nasional. Quote and quote. Satu hal mungkin kalau boleh saya ini pesan satu biar masalah yang selama ini masih jadi polemik. Mohon dipahami bahwa Dewan ini bukan lembaga operasional. Jadi tidak perlu ada ketakutan sekelompok orang yang punya kepentingan itu nanti. Memang ada tuh. Ada, Mas. Nah, ini yang jadi repot. Justru itu yang paling didengarkan gitu. Jadi Dewan Ketahanan Nasional itu bukan lembaga operasional. Bukan. Kita sekali lagi tidak akan nangkepin orang.
tidak akan menghalang-halangi orang apa, itu bukan urusannya Dewan Ketahanan. Kalaupun toh berubah menjadi Dewan Keamanan, tidak ada urusannya dengan itu, karena yang hal itu akan diurusi oleh secara parsial secara dari kementerian lembaga terkait. Kita ini hanya lembaga untuk memberikan bersama-sama membahas. Jadi bagaimana artinya di lembaga ini bukan ancaman siapapun. harusnya bukan, justru inilah demokrasi akan tegak di sini. Oke, siap. Ini penegasan yang luar biasa, sahabat Indonesia. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Terima kasih Pak Arjo. Dan kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.